like a Hellcat. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam pada lo semua sahabat gue. Thank you yang udah like dan subscribe channel gue, karena like dan subscribe lo merupakan sebuah simbol dukungan gue buat selalu berjuang buat susu dan popok anak gue. Dan video ini sebenarnya sih hanya isi curhatan gue ya. Dan curhatan gue ini tentang bagaimana nasib seorang anak tunggal dan juga sekalian anak yatim sebenarnya sih. Dan hanya sekedar info, nggak penting sih. Video ini gue buat di saat gue baru sembuh di demam gue yang kemarin di angka 37,4 kalau nggak salah. Sekarang udah normal, cuman masih agak pusing sedikit. Jadi mohon doanya supaya gue kondisinya semakin baik. Oke sih, lanjut aja sih ya. Menjadi anak tunggal dan juga anak yatim dalam arti tidak punya bapak yang pastilah, tidak punya kakak, tidak punya saudara tengah, dan tidak punya saudara bungsu. Itu berat banget sih bagi gue, karena banyak stigma dan persepsi yang bukan negatif sih, maksudnya terlalu meremehkan anak tunggal. Dalam arti kalau gue bagi tiga persepsi yang kayaknya meremehkan. Nah, tunggal tuh yang pertama, anak tunggal dianggap anak yang manja. Terus yang kedua, anak tunggal dianggap anak yang tidak bisa apa-apa. Yang ketiga, anak tunggal tuh pasti membutuhkan orang lain. Oke, kita udah satu-satu ya. Yang pertama, persepsi orang yang tentang berpikir bahwa anak tunggal itu manja. Men, semua orang, anak sulung kayak anak tengah kayak anak bungsu kayak, ya manja aja. Ya semua anak tuh ya manja. Jadi jangan bilang tuh anak tunggal apa, anak tunggal itu manja kayak gitu. Dan apa ya, gue bingung dibilang anak manja tuh yang kayak gimana gitu. Sedangkan kalau gue yang anak tunggal dan juga yang tidak punya bapak selama 33 tahun tuh berpikir kayaknya sangat menjijikan bagi gue kalau gue manja gitu. Contohnya aja nih sekarang ya, di saat gue posisi kerja, gue pernah menjenguk orang itu sakit, tapi sedangkan ketika gue sakit, orang itu tidak menjenguk gue. Sekarang siapa yang dibilang manja? Itu yang pertama ya. Ketika orang itu sakit, gue jenguk. Dan tapi ternyata ketika gue dinas gue pernah dibilang diajak dinas sama dia, tiba-tiba dia nggak ada permintaan maafan, tidak ada obrolan apa-apa. Terus akhirnya digantilah nama gue dengan orang lain untuk diajak dia dinas bersama dia. Siapa yang manja sekarang? Anak tunggal bukan? Apakah ketika gue nggak diajak dinas itu gue komentar? Tidak, gue baru berkomentar di channel gue sendiri. Ini channel gue yang bangun, jadi gue berhak komentar selama komentar itu tidak menjatuhkan orang lain. Oke, lanjut ya, gue komentar ke persepsi yang kedua. Apakah anak tunggal itu tidak bisa apa-apa? Men, semua anak mau anak tunggal kayak, mau anak sulung kayak, mau anak tengah kayak, mau anak bungsu kayak, mau anak setan kayak, mau anak kucing kayak, ya kalau tidak diajarin ya tidak bisa apa-apa. Semua istilahnya gini, anak tunggal, gue kan logika gini, gue dibesarkan sama ayang gue, nyokap gue kerja, nyokap gue bekerja sebagai PNS, otomatis
mungkin nggak nyokap gua ngajarin ini loh cara benerin lemari yang baik dan benar, kan tidak mungkin saudara-saudara. Lalu lalu ketika gue di sekolah, gue pernah menanya ini gimana sih caranya, terus orang itu jawab, ih ngeluh orang nggak bisa apa-apa jadinya, apa lu nggak jadi orang tuh nggak bisa apa-apa. Ya gimana nggak bisa apa-apa Jojon, lu ngajarin aja belum Jojon. Jadi nggak belum tentu anak tunggal itu nggak bisa apa-apa ya, kalau nggak diajarin juga nggak bisa apa-apa. Lo pikir Nicholas Saputra sekarang, lo lihat yang anak tunggal tuh, Nicholas Saputra anak tunggal, Pak SBY anak tunggal, mereka itu orang-orang hebat anak tunggal men. Lu memberikan persepsi anak tunggal kayak gitu, coba lu ngomong sama Nicholas Saputra, lu coba ngomong sama Pak SBY kayak gitu, wah lu yang istilahnya dianggap kayak orang miskin tapi baru mulut doang yang kaya, iya kayak julid tuh nyampe. Terus persepsi yang ketiga, oh anak tunggal pasti butuh orang lain. Iya Bambang, semua orang pasti butuh orang lain, butuh orang lain. Mau anak tunggal kek, mau anak kucing kek, mau anak sulung kek, mau anak tengah kek, mau anak bungsu kek, semua juga pasti butuh 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 bantuan orang lain. Kayak gini misalnya gue pernah dia istilahnya diomelin lah, terus orang itu bersabda, Fa, kamu tuh anak tunggal, kamu pasti butuh orang lain, butuh bantuan orang lain. Sepengalaman gue sih, selama gue punya uang dan gue sehat ya gue nggak butuh orang lain. Selama keluarga gue bisa bantu ya gue nggak butuh orang lain. Termasuk orang yang ngomong kayak gitu, masuk orang ngomong, Fa, kamu pasti butuh orang lain. Ya udah, kalau misalnya kayak gitu, ketika dia meninggal dan jasadnya saya diminta tolong untuk angkat jasadnya, gue tinggal bilang, Pak, kan dia nggak bilang butuh saya ya, katanya anak tunggal yang butuh bantuan orang lain gitu. Kayak itu sesuatu yang konyol kayak gitu, seakan-akan gue harus nyembah orang lain karena gue butuh bantuan orang lain. Ya semua orang juga saling membutuhkan pertolongan orang lain, semua orang pasti membutuhkan silaturahmi, semua orang pasti membutuhkan saling membantu lah kayak gitu. Jadi jangan seakan-akan anak tunggal yang harus membutuhkan orang lain. Anak kucing pun pasti butuh bantuan orang lain, anak anjing pun pasti butuh bantuan anjing lain. Jadi jangan seakan-akan anak tunggal pasti membutuhkan orang lain kayak gitu. Jadi hal-hal konyol seperti itulah yang kayaknya butuh gue komentari. Jadi please lah, tolong jangan memberikan stigma dan persepsi negatif atau miring terhadap anak tunggal. Kayak sih udah gitu aja sih, bentar lagi azan. Thank you yang udah nonton, thank you yang udah like dan subscribe. Jangan lupa like dan subscribe channel gua, karena like dan subscribe lo merupakan simbol perjuangan buat gua untuk selalu berjuang untuk susu dan popok anak gua. Dan jangan lupa untuk stay di rumah aja, dan jangan lupa jaga kesehatan dan jaga kewarasan dan jaga psikologis lo, supaya kita semua saling jaga masing-masing dari rumah. Dan jangan, kalau bisa lo kalau udah pulang kampung lo jangan balik lagi ke Jakarta Bambang. Kalau misalnya lo udah di Jakarta, kalau udah di Jakarta ya mau pulang kampung ya udah pulangnya, tapi jangan balik lagi ke Jakarta Bambang, karena bahwa pemerintah seperti itu. Karena kita tidak tahu siapa yang membawa virus, siapa yang carry, atau memang ketika kita di jalan kita ketemu corona dan kita tidak mau ketemu corona, tapi malah corona yang maksa mau ketemu sama kita. Kayak situ aja sih. Thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.